Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktumu Sedulur kabeh, telah tiba. khusus kamu yang lahir di weton wage, Dengarkan dan ada satu pesan tua patuhi dari leluhur panggilan Jawa takdir. yang jarang dibicarakan, tapi sering terbukti dalam hidup. Bukan soal rezeki dulu, bukan soal jodoh, tapi soal mulut dan janji. Orang lain bisa bercanda dengan kata-kata, orang lain bisa berjanji lalu lupa, tapi wage tidak. Sekali janji terucap, sekali sumpah terlepas, alam semesta mendengarkan. Dan pelan-pelan, tanpa suara, tanpa peringatan, tagihannya datang. Kalau kamu pernah merasa hidupmu seperti diuji di titik yang sama, atau janji lama terus muncul dalam bentuk masalah baru, bisa jadi jawabannya ada pada kata-katamu sendiri. Tarik nafas, tenangkan pikiran, dan dengarkan sampai selesai. Karena malam ini, kita akan bicara tentang kenapa weton wage harus benar-benar menjaga mulutnya. Sedulur kabeh, khusus kamu yang lahir di weton wage, ada satu pesan tua dari leluhur Jawa yang sering diabaikan, tapi dampaknya bisa panjang seumur hidup. Pesan itu sederhana, tapi berat maknanya. Wage, ojo sembrono karo omongan. Wage, jogo mulutmu. Karena bagi weton wage, sekali janji terucap, alam semesta akan menagihnya. Bukan lewat manusia, tapi lewat kejadian-kejadian hidup yang sering kita sebut sebagai kebetulan. Karakter dasar weton wage. Weton wage dikenal tenang, tidak banyak bicara, lebih sering menyimpan daripada mengumbar. Nilai pasaran wage adalah 4. Angka bumi, angka dasar, angka yang mengikat. Artinya, apapun yang keluar dari mulut orang wage tidak mudah hilang. Kalau weton lain mungkin bisa bercanda, bisa mengucap janji lalu lupa, bagi orang wage, kata-kata adalah ikatan energi. Itulah sebabnya banyak orang wage yang hidupnya terasa berat tanpa tahu sebabnya. Kenapa mulut wage sangat kuat? Dalam primbon Jawa, setiap weton punya pintu energi berbeda. Wage dikenal memiliki daya sabda. Sabda itu bukan soal sering bicara, tapi sekali bicara, energinya dalam. Makanya leluhur Jawa selalu berpesan, orang wage itu ngomongnya harus ditakar. Karena janji kecil bisa jadi hutang energi. Ucapan emosi bisa jadi beban hidup. Sumpah main-main bisa jadi balasan panjang. Dan celakanya, orang wage sering tidak sadar bahwa ucapannya sudah dicatat. Janji wage bukan hanya soal moral, tapi soal keselarasan dengan alam. Ketika orang wage berjanji, entah itu kepada manusia, dirinya sendiri, atau bahkan hanya terucap lirih, alam akan menganggap itu sebagai akad. Kalau ditepati, jalan hidup terasa ringan. Tapi kalau diingkari, hidup mulai terasa sering sial kecil, usaha tersendat, rejeki bocor, hati tidak tenang. Bukan karena dihukum, tapi karena energinya tidak seimbang. Ucapan emosi yang sering jadi masalah. Orang wage terkenal sabar, tapi sekali emosi, kata-katanya tajam dan dalam. Masalahnya, ucapan saat emosi itu sering berupa sumpah, doa buruk, kata putus asa, janji pelarian. Contoh yang sering terjadi. Pokoknya aku kapok nggak mau lagi. Demi apapun aku nggak bakal. Kalau begini terus, mending
Bagi weton wage, kalimat seperti ini sangat berbahaya, karena alam tidak memilah mana ucapan serius, mana ucapan emosi. Yang dicatat hanya satu, getaran niatnya. Kenapa hidup wage sering diuji janji? Pernah memperhatikan ini? Orang wage sering dipertemukan lagi dengan janji lama, diuji di titik yang sama, diminta menepati kata-katanya sendiri. Itu bukan kebetulan. Primbon Jawa menyebutnya sebagai tagihan sabda. Apa yang dulu diucapkan akan kembali dalam bentuk situasi. Kalau dulu berjanji setengah hati, ujiannya datang setengah-setengah, tapi lama. Kalau dulu berjanji besar tapi tak siap, ujiannya datang berat tapi tepat sasaran. Wage yang jaga mulut, hidupnya naik pelan tapi pasti. Namun kabar baiknya, kalau weton wage mampu menjaga mulutnya, hidupnya akan berubah drastis. Ciri wage yang jaga mulut, tidak mudah berjanji, lebih banyak bertindak daripada bicara, tidak sembarang bersumpah, hati-hati dengan doa. Orang wage seperti ini biasanya rezekinya stabil, hidupnya tenang, dipercaya banyak orang, jalannya pelan tapi naik terus. Karena setiap ucapannya berisi dan alam mendukung isi itu. Bukan berarti wage harus diam. Menjaga mulut bukan berarti tidak boleh bicara. Tapi bicara saat siap menanggung konsekuensi, berjanji saat benar-benar sanggup, berdoa dengan kata yang baik. Leluhur Jawa mengajarkan, omonge wong wage iku kudu jadi obat, dudu racun. Ucapan wage seharusnya menjadi penenang, bukan sumber masalah. Jika terlanjur berjanji dan gagal. Kalau kamu wetong wage dan merasa, aku pernah janji tapi nggak bisa nepatin. Primbon Jawa tidak mengajarkan putus asa. Yang dianjurkan adalah mengakui dalam hati, memohon maaf dengan tulus, tidak mengulang janji serupa, menutupnya dengan perbuatan baik. Karena alam menghargai kesadaran, bukan kesempurnaan. Penutup. Sedulur kabeh, khusus kamu weton wage, ingat baik-baik pesan ini. Mulutmu bukan sekedar alat bicara. Ia adalah pintu energi hidupmu. Sekali janji terucap, sekali sumpah terlontar, alam semesta mendengar. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menagih keselarasan. Jaga mulutmu, maka jalan hidupmu akan lebih ringan. Karena bagi weton wage, diam yang bijak jauh lebih kuat daripada janji yang sembrono. Sedulur KB, hidup orang Jawa itu bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang selaras atau tidak. Dan bagi weton wage, keselarasan itu dimulai dari ucapan. Mulut bukan hanya alat bicara, tapi pintu energi. Janji bukan sekadar kata, tapi ikatan dengan alam. Kalau kamu weton wage, mulai sekarang berhati-hatilah dengan janji. Bicara saat siap menanggung akibatnya, diam saat ragu dengan kemampuan sendiri. Karena diam yang bijak lebih ringan tagihannya daripada janji yang sembrono. Semoga setelah ini kita lebih sadar pada kata-kata kita sendiri, lebih pelan dalam berjanji, dan lebih kuat dalam menepati. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.